gue itu fans yang realistis. Jadi teman-teman gue tuh suka bilang kayak si Kamga tuh eh Arsenal main jelek tuh dia udah biasa gitu. Dia lebih kaget kalau Arsenal main bagus karena dia udah terlalu lama nonton Arsenal sampai udah tahu what to expect. Em, tapi ekspektasinya memang yang menarik dari fans-fans Arsenal seperti gue adalah ekspektasi yang selalu menurun setiap tahunnya gitu. Kayak dulu ekspektasi cuma top 4. Abis itu ekspektasi gue sempat ada ekspektasi di zaman kayak udahlah nggak apa-apa Eropa, tapi di Eropa at least jago gitu, at least semifinal lah gitu, semifinal sampai final dan suatu hari menang walaupun nggak pernah. Em, Terus pas udah mulai dipegang sama Arteta sekarang, ekspektasi kayak gue cuma pengen lihat Arsenal main bagus udah gitu. Gue nggak pernah nonton West Ham di musim ini, tapi gue ngikutin Premier League table dan mereka salah satu tim yang hampir nggak pernah keluar dari top 6. Mereka sering ada di top 4. West Ham di musim ini mereka udah menang lawan Manchester City, mereka udah menang lawan Liverpool, mereka udah menang lawan MU. Kayak kalau nggak salah mereka juga menang lawan Chelsea deh. Jadi Big Four semua udah pernah dikalahin sama mereka. Jadi gue nggak punya ekspektasi. Gue nggak punya bayangan West Ham mainnya kayak apa, tapi gue tahu West Ham harusnya levelnya di atas Arsenal. Karena gue nggak bisa ngebayangin Arsenal bisa dapat poin dari 4 tim yang barusan gue sebutin. Jadi alangkah kagetnya gue ketika babak pertama beres dan gue ngerasa kayak, kok kita satu level sama West Ham ya? dan, dan ketika gue mikir itu di kepala gue kemarin nih, kok kita satu level sama West Ham ya? Terus gue ketawa sendiri gara-gara kayak, gila ya sekarang ekspektasi gue bahkan Arsenal tuh bisa satu level sama West Ham United gitu. Tapi pertandingan kemarin menurut gua adalah salah satu permainan Arsenal yang paling bagus di musim ini. Ah, enggak, kayak bukan salah satu, kayak paling bagus deh. Itu adalah babak pertama adalah tontonan kosong-kosong terseru yang gua nikmatin nonton Arsenal di musim ini. Arsenal mainnya front foot, serangannya nggak tumpul, tapi defense-nya juga sangat baik. Gue takut banget sama Antonio, tapi bahkan gue nggak bisa ngingat nih sekarang momen dimana Antonio membahayakan gawangnya Ramsdale. Gak ada. Gue nggak ngerasa presence kemarin dari Antonio, which means berarti Gabriel sama sama Ben White bermain segitu baiknya sampai Antonio berasa nggak ada gitu. Tomiyasu seperti biasa super, nggak ada yang bisa lewatin dia. Di babak satu Saka gila banget, masuk aku abis-abisan di porak-porandain sama Saka dari sisi kanan. Em, Saka kemarin adalah apa yang gue expect dari PP yang gue nggak pernah dapat sampai sampai sekarang, dan ternyata mungkin jawabannya memang ada di Bukayo. Jadi ya mungkin itu salah satu. Gue nggak tahu Arteta punya problem apa sama PP, dan gue sering mempertanyakan kenapa PP nggak main ketika kita kelihatan miskin kreativitas, tapi ngelihat Saka kemarin gue ya I can see why. Em, Babak kedua banyak orang bilang kalau golnya Martinelli ngingetin mereka sama sorry, sama eh, Thierry Henry, dari cara dia masuk dari sisi kiri terus bikin placing. Kalau di FIFA itu R2 kotak. Em, Cuma gua ketika lihat gol itu gue inget Theo Walcott. Eh, itu kayak salah satu gol yang sering dilakuin sama Walcott ketika dia dapat rupas, dia masuk one touch yang sempurna terus placing ke sisi kanan atau sisi kiri gawang. Em, dan itu yang missing dari cara bermain Arsenal sekarang. Aubameyang sempat ngelakuin itu week in week out 2 tahun lalu, tapi entah kenapa dia stop. Em, Hampir semua pemain penyerang Arsenal suka ngambil bola, jadi jarang ada yang berani untuk masuk ke celah yang kosong untuk mengharapkan terupas dari pemain-pemain tengah. Bahkan pemain yang sering dribble bola kayak Emil Smith Rowe sama Saka pun tipe pemain yang bisa membawa bola sendiri dari tengah sampai sampai ke depan, tapi bukan orang yang menerima ada on the other end of
true pass gitu. Dan ngelihat gol Martinelli kemarin bikin gue ngerasa Martinelli harusnya kalau dia tetap sehat selalu ada di starting 11 karena kita perlu tipe pemain seperti ini. Gol kedua indah banget, diawali sama Smith Rowe yang ngerebut bola dan diakhiri sama Smith Rowe. Golnya bagus banget. Iya, dan kita ada di top 4. Nggak tahu berapa lama karena MU sama siapa ya yang masih ada sisa satu pertandingan. Ada 2 tim yang posisinya lagi di bawah kita sekarang tapi punya sisa satu pertandingan, jadi kayak mungkin kita nggak akan ada di top 4 lama, tapi nikmatilah selagi bisa karena ini kejadian yang jarang, ini adalah kejadian langka. Apakah gue berharap akhirnya sama pertandingan Arsenal lawan Leeds nanti? Gue masih nggak tahu karena Arsenal rekornya bagus banget di home sekarang, 5 pertandingan berturut-turut clean sheet. Tapi kita tahu di away kita lagi abis-abisan, jadi Leeds nanti away gue masih nggak tahu bakal kayak gimana. Tapi gue mau nutup video ini dengan pujian yang sangat tinggi terhadap Alexander Lacazette. Lacazette main kayak orang lain kemarin. Gue tahu banyak banget fans Arsenal yang punya ekspektasi terhadap Lacazette karena goal scoring record dia di Lyon yang tinggi banget, dan kita berharap dia jadi goal getter Arsenal paling tinggi. Cuma ternyata kejadiannya nggak kayak gitu. Ternyata Lacazette nggak jadi prolific striker. Tapi gue pertama kalinya ngelihat Lacazette pegang bola segitu bagusnya. Kayak berapa kali Lacazette ngegocek pemain kemarin, berapa kali Lacazette muterin pemain kemarin. Bahkan dia yang gagal nendang penalti aja menurut gue tidak mengurangi skor pribadi gue terhadap betapa bagusnya dia main kemarin. Dia sebagai kapten benar-benar leading by example, ngasih assist buat Martinelli, always make something happen. Gue happy banget dan gue berharap dia bisa meneruskan formnya seperti ini karena kita sangat perlu striker yang bisa bermain seperti dia. Oke. On to Leeds next week. Thank you guys, makasih udah nonton. Sampai ketemu.